Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Oke, pada video kali ini kami selaku mahasiswa dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun ajaran 2023 khususnya kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan mengangkat tema yaitu memahami hadis dan sejarah pengumpulannya. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Di poin yang pertama ada pengertian hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar. Untuk poin A yaitu pengertian hadis. Hadis secara harfiah memiliki makna baru dan lawan dari kata qadim yang artinya makna terdahulu. Dan menurut Syekh Abdul Majid, kata hadis dilihat dari tinjauan bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu al-jiddah yang berarti baru atau at-tori yang artinya lemah lembut, dan juga khobar yang artinya berita atau qorib yang artinya dekat. Sedangkan pengertian hadis menurut istilah para ulama muhaddisin memiliki banyak perbedaan dalam mentakrifkannya. Sebagian ahli hadis berpendapat bahwa hadis memiliki cakupan dan pengertian yang luas, tidak terbatas pada apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Pengertian hadis menurut istilah usul fiqh yaitu kullama sadaru 'ala nabi SAW ghairul Qur'anil Karim min qaulin aw fi'lin aw takririn mimma yasiluhu ayyakuna dalilan li hukmi syari'. Hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syariat. Sedangkan definisi hadis menurut para ulama yaitu kullama asara 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khulqihi aw khuluqiyati, sesuatu yang diberikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sabda, berupa perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun ihwal Nabi. Yang dimaksud ihwal di sini yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan himmah atau keinginan yang kuat dan kemauan yang keras, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaan beliau. Oke, langsung kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sunnah. Pengertian sunnah secara etimologis yaitu at-tariqatul mustaqimatu wasiratul mustamirroh hasanatan kanat ausiatan, jalan yang lurus, yang berkesinambungan, yang baik ataupun yang buruk. Samar bin Hamdawiyah berpendapat bahwa sunnah pada awalnya adalah jalan atau cara orang-orang yang terdahulu yang menjadi pegangan bagi orang-orang setelah mereka. Sedangkan pengertian sunnah secara terminologis atau secara istilah, menurut para ulama terjadi perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan tujuan dan arah penelitian sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Di kalangan para ulama, pemaknaan sunnah dimaksudkan sebagai perintah atau larangan baik bersifat perkataan, qauliyah, atau perbuatan fi'liyah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai definisi sunnah atau secara istilah, yaitu yang pertama, menurut para ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil atau disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir, sifat akhlak dan jasmaninya, atau perjalanan atau kisah hidup baik sebelum menjadi rasul dan sesudah menjadi rasul. Dan yang kedua yaitu ada dari ulama usul fiqh yang berpendapat bahwasanya sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Dan istilah sunnah di kalangan muhaddisin dan para ulama usul fiqh tidak selalu diambil dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Terkadang kedua kalangan tersebut juga mengambil dari perbuatan para sahabat, baik berupa
rangka mengamalkan isi Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau bukan. Untuk poin yang ketiga yaitu khobar. Khobar menurut bahasa bermakna ilmu atau pengetahuan atau berita yang disampaikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah khobar ada 3 pendapat. Yang pertama, khobar yaitu merupakan persamaan atau sinonim muradif dari hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Terus pendapat yang kedua yaitu khobar berbeda dengan hadis. Kalau hadis segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Rasulullah. Maka dari itu, hadis khususnya tentang hadis marfu, sedangkan khobar mencakup hadis mauquf dan Terus yang ketiga, khobar lebih umum daripada hadis. Kalau hadis itu datang dari Rasulullah SAW, sedangkan khobar dari Rasulullah SAW atau dari selain Rasulullah. Perbandingan di antara keduanya itu seperti setiap hadis adalah khobar dan bukan setiap khobar adalah hadis. Poin yang keempat yaitu atsar. Secara etimologis atsar yaitu baqiyatu syai', yaitu sisa atau peninggalan dari sesuatu. Secara terminologis ada beberapa pendapat mengenai definisi atsar, yaitu yang pertama, menurut At-Tabari, atsar adalah memiliki makna yang sama dengan hadis. Oleh karena itu, ia menggunakan kata atsar untuk merujuk pada apa yang berasal dari Nabi. Untuk pendapat yang kedua, yaitu atsar berbeda dengan hadis. Jika atsar itu bukan berasal dari Rasulullah, melainkan berasal dari para sahabat, para tabi'in, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka. Sedangkan hadis itu berasal dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, sebagaimana ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Untuk pendapat yang ketiga, yaitu atsar lebih umum daripada hadis. Kalau hadis khusus datang dari Rasulullah, sedangkan atsar tidak hanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga dari para sahabat dan juga tabi'in. Memasuki subtema yang kedua, yaitu perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar. Hadis, sunnah, khobar, dan atsar sebenarnya memiliki maksud yang sama, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan juga sifat-sifat. Maka hadis juga bisa disebut dengan sunnah atau khobar atau atsar. Tetapi jika dilihat dari penjelasan hadis, sunnah, khobar, atau atsar, keempatnya memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama ada perbandingan hadis dan sunnah. Hadis hanya terbatas pada perkataan saja. Hadis hanya terbatas hanya perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat akhlak dan jasmani beliau, dan perjalanan atau kisah hidup yang bersumber dari Rasulullah, baik ketika sebelum menjadi Rasul dan juga sesudah diangkatnya menjadi Rasul. Yang kedua ada hadis dan khobar. Hadis disandarkan kepada Rasulullah SAW, sedangkan menurut sebagian ulama, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Nabi. Dan juga ada ulama yang mengatakan bahwa khobar itu lebih umum daripada hadis, karena khobar datang dari Rasulullah dan juga dari selainnya. Sedangkan hadis hanya datang dari Rasulullah SAW. Untuk yang ketiga yaitu ada hadis dan atsar. Perbandingan antara hadis dan atsar adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah. Jika hadis adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah, sedangkan atsar adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah, para sahabat, dan juga tabi'in. Tapi lebih tepatnya atsar lebih diambil dari perkataan para sahabat dan juga tabi'in. Selanjutnya yaitu sejarah pengumpulan hadis. Sejarah pengumpulan hadis terbagi atas 3 masa, yaitu pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat Rasulullah, dan pada masa tabi'in. Pada masa Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum menerima hadis dengan cara menghafalkannya. Akan tetapi, ada juga sahabat yang tidak hanya menghafalkannya, melainkan langsung mencatat apa yang Rasulullah sampaikan. Para sahabat juga seringkali berdiskusi sekaligus menghafal dan mengingat-ingat kembali hadis-hadis yang pernah mereka pelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak umat Islam yang bisa membaca dan menulis. Bahkan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mempunyai sekitar 40 orang penulis wahyu di samping penulis-penulis untuk urusan lainnya. Meskipun demikian, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan hadis berbeda dengan Al-Quran, yakni hadis belumlah ditulis secara resmi. Karena pada masa itu terdapat berbagai keterangan dan argumentasi yang terkadang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Di antaranya yaitu terdapat hadis yang membolehkan penulisan hadis dan juga ada yang melarang penulisan hadis. Berikut ini kutipan hadis yang berkaitan dengan penulisan hadis tersebut. 1. Larangan menuliskan hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'ani falyamhuhu. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menuliskan sesuatu dariku, dan siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah ia menghapusnya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu perintah kebolehan menulis hadis. An Rafi' bin Hudaij annahu qala qulna ya Rasulullah inna nasma'u minka asya'a afnaktubuha qala aktubuli wala haraj. Rawahul Khatib. Dari Rafi' ibnu Hudaij bahwa dia menceritakan, kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar dari engkau banyak hadis. Apakah boleh kami menuliskannya?" Rasulullah menjawab, "Tuliskanlah oleh kamu untukku dan tidak ada kesulitan." Hadis riwayat Khatib. Larangan menuliskan hadis tersebut terjadi pada masa awal Islam yang ketika itu dikhawatirkan terjadinya percampuran antara hadis dan Al-Quran. Selanjutnya yaitu penulisan hadis pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat sebenarnya tidak mengalami kesulitan dalam mencari hadis-hadis Rasulullah karena ingatan mereka masih segar tentang kebersamaan mereka dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam menjaga dan menghafal hadis secara akurat, para sahabat memiliki 3 cara, di antaranya yaitu penghafalan, merekam, dan praktik. Pada masa ini, penulisan hadis masih belum terjadi secara resmi. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih beredar secara lisan di antara sahabat. Namun, ada juga sebagian sahabat yang telah menulis hadis Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan juga ada juga yang menuliskan hadis Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Para sahabat yang tidak menulis hadis yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sedangkan sahabat yang menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin Ash, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan Abdullah bin Abbas. Pasca penulisan Al-Quran selesai dan telah disebarkan ke daerah-daerah perluasan Islam, sebagian sahabat sudah mulai mengkonsentrasikan diri pada Al-Sunnah, yaitu dengan cara menghafalnya, mempelajari isi kandungannya, dan tidak sedikit yang mulai menuliskannya. Pasca penulisan Al-Quran selesai dan telah disebarkan ke daerah-daerah perluasan Islam, sebagian sahabat sudah mulai mengkonsentrasikan diri pada Al-Sunnah, yaitu dengan cara menghafalnya, mempelajari isi kandungannya, dan tidak sedikit yang mulai menuliskannya. Hal itu terjadi setelah dilihat bahwa pelarangan tersebut selesai masa berlakunya. Pada masa tabi'in, para tabi'in sangat berhati-hati dalam mempelajari dan meriwayatkan hadis. Dalam meriwayatkan hadis, peran para tabi'in cukup dipermudah dengan adanya pengumpulan Al-Quran dalam suatu mushaf, dan telah adanya penyebaran beberapa pakar hadis ke berbagai negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat ke berbagai daerah pun terus mengalami peningkatan. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan penyebaran hadis. Oleh karena itu, di masa inilah dikenal sebagai masa penyebaran periwayatan hadis. Para tabi'in menerima hadis Nabi Muhammad SAW
dari para sahabat dalam berbagai bentuk, seperti ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, ada juga yang berupa hafalan, dan berupa juga menyaksikan para sahabat mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada hadis satupun yang tercecer apalagi terlupakan. Dalam hal penulisan hadis, para tabi'in hanya menghafalkannya, melainkan menuliskannya juga sebagai hadis yang sebagai terima. Kesimpulan, perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar, yaitu hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketepatan. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat akhlak dan jasmaninya, pelajaran atau kisah hidupnya. Khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Rasulullah SAW, dan atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah dan sahabat, hadis belum ditulis secara resmi. Meskipun demikian, ada juga beberapa sahabat yang menuliskan hadis Nabi barulah setelah penulisan Al-Quran selesai dan telah disebarkan ke daerah perluasan Islam. Sebagian sahabat memulai mengkonsentrasikan diri pada as-sunnah, dan di masa tabi'in penyebaran hadis mengalami peningkatan.